It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah.
Webinar Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur didukung penuh oleh MSP Meaningful Support Program. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada Kang Novi Setiabakti dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Reza. Bapak Ibu menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir on Zoom pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa terpilih menjadi pribadi yang terus dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam apapun yang sedang kita lakukan hari ini, dan seterusnya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya tiada yang paling berbahagia kecuali kita menjadi pribadi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk-petunjuk darinya, sehingga langkah kita menjadi langkah yang terarah, sehingga yang sedang kita rencanakan adalah rencana yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita adalah ikhtiar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat benar Bapak Ibu ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap betul sama Allah, kita betul-betul diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini bodoh Bapak Ibu ya. Kita ini banyak nggak tahunya. Kita ini banyak nggak ngertinya. Adapun yang sedang kita rencanakan mungkin hari ini terhadap pekerjaan kita, terhadap bisnis kita, terhadap aktivitas kita, sebagian daripada kita sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di kantornya, di masyarakat, di tempat kerja, di organisasi. Terkadang kita banyak menebak-nebak, menerka-nerka, merencanakan, mengoptimalkan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Dan kita merasa bahwa yang sedang kita rencanakan akan menghantarkan kita pada tempat sebagaimana yang kita rencanakan pada awalnya. Kita lupa bahwa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa menyusun strategi, dan strategi itu, rencana itu tanpa pertolongan daripada Allah, tanpa petunjuk daripada Allah, bisa jadi adalah sebuah rencana, sebuah petunjuk, sebuah rencana, sebuah agenda-agenda yang kita rancang adalah suatu hal yang tidak membahagiakan diri kita. Nah, karena itu kita butuh terus minta tolong sama Allah, ya Allah, berikan petunjuk. Aku sudah merencanakan, ya Allah, aku sudah membuat rencana-rencana kegiatan, aktivitas, program kerja mungkin, tapi tentunya Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha luas ilmunya. Kita ini nggak tahu apa-apa. Sekali lagi kita hanya bisa merencanakan, hanya bisa menebak-nebak. Terkadang kita menebak bahwa opportunity yang bagus itu datangnya dari klien A, padahal bisa jadi justru si A ini yang akan mencelakakan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyaklah minta tolong sama Allah, banyak minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, petunjuk itu hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Makin dekat sama Allah, makin mengupayakan diri kita berkomitmen untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada diri kita dan menjauhi apa-apa yang Allah larang untuk diri kita. Mudah-mudahan kita dikategorikan menjadi orang-orang yang bertakwa dan layak pada akhirnya atas ikhtiar kita mentaati apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita menjadi pribadi yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur banget Bapak Ibu, alhamdulillah setiap pagi kita diingatkan di Meaningful Ways dengan berbagai macam guru yang kita hadirkan, bawa insight-nya masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi ini semakin menguatkan langkah kita dan semakin menunjukkan komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami sedang berserah kepadamu ya Allah. Di tengah hiruk-pikuk dunia ini, kami juga sedang sibuk untuk mendekatkan diri kepadamu dengan cara memperbaiki diri. Dengan cara memperbaiki diri, mudah-mudahan sekali lagi Allah berkenan untuk memberikan petunjuk kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tiada yang paling beruntung kecuali kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang bersyukur. Mudah untuk bilang terima kasih kepada Allah. Gampang banget untuk ngingetin hal-hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itu banyak banget. Banyaknya bukan
banyak biasa tapi banyak banget. Saking banyaknya. Dan kalau kita mau jujur sama diri kita, rasa-rasanya kita belum sanggup untuk mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, dari bangun tidur sampai dengan detik ini, itu udah banyak banget kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kita. Sebagian daripada kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu subuh. Mungkin jam 2, mungkin jam 3. Itu adalah kenikmatan karena nggak semua orang dibangunkan di waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin dibangunkan tapi bukan untuk ketaatan. Tapi alhamdulillah di antara kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama ketika bangun kita bersyukur kepada Allah. Lantas kemudian kita melanjutkannya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngambil air wudhu, berdiri untuk sholat. Kemudian di pagi hari kita awali dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bilang sama Allah, ya Allah, aku tuh lemah banget. Aku tuh banyak nggak ngertinya, banyak nggak pahamnya tentang kehidupan ini. Rencana sih punya ya Allah. Yang mau dikerjain sih banyak. Tapi kan nggak tahu juga ya Rob, yang kami rencanakan ini akan mengundang ridhomu atau enggak. Yang sedang kami rencanakan ini, apakah ini akan ada kebaikan di dalamnya? Sambil beristighfar, ya Allah kasih petunjuk. Ya Allah kasih yang terbaik. Di pagi buta ketika orang lain mungkin banyak yang belum bangun, bahkan sebagian ayam-ayam juga belum berkokok mungkin Bapak Ibu, makhluk yang lain juga belum beraktivitas di pagi hari, itu ada kesunyian dan keheningan yang nikmatnya tak tergantikan. Kita banyak minta sama Allah, kita banyak ngadu sama Allah, kita banyak curhat berkomunikasi kepada Allah. Dan itu adalah sebuah kesyukuran yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita bergerak untuk sholat subuh, setelahnya kita berzikir kembali, setelahnya kita membaca beberapa ayat Quran. Alhamdulillah itu sebuah kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja banyak kenikmatan-kenikmatan lain yang perlu kita juga syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Bapak Ibu cukup menjadi alasan Allah akan melipat gandakan kebaikan, kenikmatan yang Allah akan hadirkan dalam kehidupan kita. Karena itu janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasti akan Allah tambah. Pasti akan Allah tambah Bapak Ibu. Siapapun yang memberikan petunjuk untuk bersyukur kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Pasti Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Allah pasti akan tambah. Nah, akan tetapi saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu ya, nambahnya ini bisa jadi secara angka, kuantitas. Asalnya 1, bersyukur ditambah sama Allah jadi 2. Tapi bisa jadi yang bertambah bukan hanya kuantitasnya, yang bertambah bukan kuantitasnya. Tambahannya ini bukan berkaitan dengan angka, tapi seringkali juga Allah menambahkan atas kesyukuran yang kita haturkan kepadanya. Bukan angka yang ditambah, tapi kebermanfaatan yang dilipat gandakan. Mungkin uangnya masih segitu-gitu aja. Bersyukurnya sudah, tapi uangnya nggak nambah segitu-gitu aja. Hartanya tidak bertambah segitu-gitu saja. Tapi dengan harta yang ada, semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang ada, Allah hadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Dengan harta yang ada, hubungan kita dengan pasangan kita semakin harmonis. Dengan harta yang ada, nggak ditambah sama Allah jumlahnya segitu-gitu aja. Tapi dengan harta yang ada, keberkahannya berlipat, anak-anak jadi makin soleh. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Walaupun Allah nggak tambah harta kita, tapi kan Allah menjaga kita atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, pasti ditambah. Oleh karena itu, di langkah yang kedua Bapak Ibu, mari kita langitkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan kalimat-kalimat terbaik. Alhamdulillah itu paling standar ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ciptakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa kita. Terima kasih hatur nuhun ya Rabb. Banyak banget yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan orang-orang terbaik di sekeliling kita. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan pasangan yang paling ngertiin aku. Nggak ada lagi yang ngertiin kecuali dia ya Allah. Suami kita mungkin, istri kita mungkin. Terima kasih ya Allah. Ketenangan Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Kan barang siapa yang bangun di pagi hari, dia masih nyaman di tempat tinggalnya, sehat badannya, cukup makanan untuk hari itu, maka seolah-olah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia dan seisinya sudah menjadi miliknya.
Nah, udahlah ya, nggak usah mikirin apa yang nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya beberapa harga lagi naik hari ini mungkin. Udahlah nggak usah dipikirin. Makanya tadi saya bilang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ada beberapa sahabat yang komplain sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gimana? Apa yang gimana? Ini gimana ya Rasulullah, bahwa harga-harga lagi naik. Dan ternyata ini bukan kasus yang terjadi saat ini Bapak Ibu ya, kalau melihat seperti itu. Ya beberapa sahabat pernah komplain kepada Rasulullah SAW. Ikan kata Rasulullah SAW, ya sudahlah, kurang lebih insight-nya gitu ya. Harga naik itu juga karena Allah. Ya Allah kemudian yang menghendaki bahwa hari ini harga lagi naik. Kita nggak usah mikirin penyebabnya apa, karena itu di luar kendali kita. Nggak usah diurai lah, ini gara-gara terjadi penyerangan nih. Ini gara-gara Selat Hormuz ditutup nih. Ini gara-gara pemimpin kita yang nggak becus nih. Ya udahlah, nggak usah mikirin hal yang nggak bisa kita kendaliin Bapak Ibu ya. Ya sekeras apapun kita memikirkan hal itu tentang apa yang sedang terjadi hari ini di keluarga kita, di lingkungan kita, di negara kita, ya udah itu di luar kendali kita ya Bapak Ibu ya. Mendingan mikirin hal-hal yang bisa kita kendaliin. Di antaranya adalah bagaimana sikap kita, sikap terbaik kita. Bagaimana kita mengelola perasaan kita, bagaimana kita mengelola pikiran kita, dan bagaimana kemudian kita mengoptimalkan ikhtiar terbaik kita agar kondisi yang sedang kita hadapi hari ini ya bisa kita lewati dengan cara terbaik, dengan sikap yang terbaik, dengan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya lagi-lagi yang bisa kita lakukan hanyalah itu kan Bapak Ibu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena itu ada dalam kendali diri kita. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita mengupayakan diri kita untuk memiliki karakteristik resilience nih Bapak Ibu. Memiliki daya tahan, memiliki apa ya? Ya ketahanan diri Bapak Ibu. Di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya beginilah sunatullah kehidupan kita. Ada kalanya kita dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan realita yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan begitulah Allah mempergilirkan kehidupan kita, episode kehidupan kita. Kemarin mungkin kita sedang dalam keadaan lapang. Hari ini mungkin sedang sedikit diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok bisa jadi Allah balikan lagi itu dalam keadaan lapang. Ya begitulah perputaran yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kan kita sering banget dengar Bapak Ibu ya, kuncinya hanya dua. Sabar dan syukur, itu aja bolak-balik tuh. Sabar, syukur, syukur, sabar. Sabar lagi, syukur lagi. Ya gitulah bolak-balik. Saat kita diberikan hal-hal yang sesuai dengan harapan keinginan kita, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jikalau hari ini kita sedang lapang, maka kelapangan itu bukan bersebab dari ikhtiar, kepintaran, kekuatan yang kita punya. Jikalaupun hari ini kita sedang lapang, maka kelapangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang menghendaki episode kita lagi dikasih kelapangan sama Allah. Maka bilang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kelapangan ini datangnya darimu. Maka bagi siapapun yang kemudian berpikir seperti itu, punya mindset yang seperti itu, kelapangan itu bukan semata-mata hasil jerih payahku. Kesuksesan itu bukan hasil semata-mata hasil dari keringatku. Tapi semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berucap syukur kepada Allah. Dan jikalaupun ada hal-hal yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, maka ini yang kedua nih, ya sabar, ya sudah bersabar saja. Karena aku sudah berusaha ya Allah. Aku sudah ikhtiar, aku sudah berstrategi, aku sudah melangkah, aku sudah keluar rumah ya Allah. Jikalaupun belum sesuai dengan harapan, ya sudah bersabar. Ini pun episode yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita, dan ini pasti yang terbaik yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Jadi dibolak-balik aja tuh ya kehidupan kita tanya Kang Reza ya, antara sabar, syukur, syukur, sabar, gitu aja bolak-balik. Nah mudah-mudahan kita minta sama Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dua sifat ini ada pada diri kita. Agar kondisi sabar dan syukur ini senantiasa menghiasi kehidupan kita. Konon katanya ini menjadi sumber kebahagiaan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita saling ingatin Bapak Ibu ya. Saya ingatin diri saya, Novi, ayolah bersyukur. Ayolah bersabar. Ada kalanya kita butuh menahan atas apa-apa yang kita inginkan. Kadang kita butuh menjeda diri kita
atas apa-apa yang menjadi ambisi dalam kehidupan kita. Kita nanya sama diri kita, ini aku lagi ngejar banget tentang satu hal di dunia ini untuk apa sih? Semata-mata hanya untuk kenikmatan dunia saja, yang itu berbatas waktu, wafat akan memisahkan kita dengan dunia yang sedang kita perjuangkan hari ini, ataukah kita sedang memperjuangkan sesuatu hal karena kita meyakini bahwa di balik itu ada kebaikan, dan kebaikan itu akan kita kembalikan lagi kepada sebanyak-banyaknya manusia, karena sebaik-baiknya kita adalah yang paling banyak manfaatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mengejar sesuatu hal bukan nggak boleh. Itu bisa jadi menjadi motivasi kita untuk bergerak, untuk melangkah. Tapi kita perlu memastikan bahwa titik tuju yang sedang kita kejar hari ini, adakah kebermanfaatan di dalamnya? Kebermanfaatan diri, kebermanfaatan untuk diri kita, kebermanfaatan untuk sekeliling kita, dan kebermanfaatan untuk hari akhir kita. Jangan-jangan yang kita kejar adalah untuk kebermanfaatan yang itu cukup selesai di dunia saja. Di akhirat kita nggak dapetin apa-apa. Nah, maka kita butuh senantiasa terus meneruskan niat kita dan meluaskan niat kita agar senantiasa yang kita lakukan adalah untuk dapetin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menyadari bahwa hari ini ya kalau dibilang lagi nggak baik-baik saja, ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita butuh satu ilmu, ini bukan ilmu yang baru. Ini ilmu yang Rasulullah SAW sendiri pun yang menjadi teladan kita. Itu sudah mencontohkan kepada kita Bapak Ibu. Tentang resilience ini. Merawat optimis di kala krisis. Kita adalah manusia biasa. Kang Reza, Bapak Ibu yang hadir, kan kita manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita bukan manusia pilihan. Kita tidak terjaga dari kesalahan. Maka wajarlah kalau kita banyak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sekaliber Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ya kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun diberikan tantangan dalam kehidupannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun diberikan hambatan-hambatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugasnya, amanahnya yang diberikan kepada beliau. Sekalipun Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Dan kita manusia biasa, kalau berharap kehidupan kita tanpa ujian, tanpa tekanan, tanpa benturan, rasa-rasanya suatu hal yang sangat tidak mungkin, Bapak Ibu ya. Itu akan kita dapatkan. Nah, kita pengen ngobrol dulu ya, Bapak Ibu ya. Yuk, tuliskan di kolom chat. Kalau boleh kita mau jujur sama diri kita hari ini, apa sih yang sedang dipikirin, Bapak Ibu? Pikiran-pikiran yang sedang berisik dalam kepala kita ini apa sih? Bisa itu mungkin hambatan, kesulitan. Tadi ada yang lagi sedih katanya gitu ya. Kalau boleh berbagi dengan kalimat yang sederhana lah, nggak usah terlalu panjang ya. Karena bukan sesi untuk curhat-curhatan. Kalau yang pendek aja kalimat yang pendek. Apa sih yang sedang membuat diri kita khawatir hari ini? Yang membuat takut mungkin. Yang kita ngerasa bahwa bagiku sih ini kesulitan. Bagiku ini adalah hambatan. Lagi kecewa, lagi kangen dan sedih. Sedih diuji anak dan mantu. Masya Allah. Allah yang kasih episode kehidupan ujian ini sama Ibu Asmida dan yang lainnya. Lagi bingung ngatur waktu. Aduh, ini hari Senin banyak banget agenda. Mau ke sini, mau ke sana. Ngerjain ini, ngerjain itu. Ketemu ini, ketemu itu. Urusan klasik. Iya, terkadang kalau dipikir-pikir ada ya. Masalah kita teh gitu-gitu lagi, gitu-gitu aja kan. Berputar terkadang. Ya kan? Berputar dan permasalahan kita mah. Permasalahan kesehatan. Ya dari dulu juga kita diuji dengan itu. Permasalahan keuangan. Ya dari dulu juga kita diuji. Sebelum nikah pun kita diuji dengan masalah keuangan. Mungkin nilainya yang berbeda, mungkin momentumnya yang berbeda. Ada perputaran permasalahan itu selalu berulang. Rasa-rasanya nggak pernah ada masalah yang baru ya. Selalu berulang. Mungkin dengan pelakunya yang berbeda, mungkin berbeda waktu, mungkin berbeda takarannya. Selalu akan dipergilirkan seperti itu. Masih ingat dikecewakan teman dekat. Masya Allah.
Masih ingat dikecewakan dengan teman dekat? Sebentar ya. Dikecewakan dengan teman dekat. Masya Allah. Amanah yang bertumpuk. Ini peran kita tuh banyak banget loh, Bapak Ibu. Sama lah ya, Bu Dani ya. Amanah kita tuh bertumpuk banget karena peran kita banyak. Amanah ini numpuk karena peran kita banyak. Coba kalau diurai peran kita hari ini, saya aja nih peran ya. Tuh suami, dua, ayah dari dua orang anak, anak dari orang tua, kakak dari adik-adik, tetangga dari rumah-rumah yang ada sekeliling saya, admin WhatsApp di beberapa grup, apalagi ya, learning designer di beberapa provider training, saya seorang public speaker juga. Oh itu banyak banget. Dan gara-gara peran gitu, itu baru 8 tuh barusan yang di listing, Bu Dani. Ini kalau didetailin dari 8 peran aja yang udah ketemu, kan ini masing-masing punya amanah dan bawa amanah masing-masing kan. Nah, makanya saya setuju banget sama Bu Dani. Amanah kita banyak banget. Terkadang kalau kita nggak punya skala prioritas, jadi bingung mana dulu yang perlu didahulukan. Masa depan anak-anak, iya, terkadang saya pun sama. Kalau lagi low, yang low apanya? Energinya. Kenapa energinya low? Lagi jauh sama Allah. Kan iman teh yazid wa yankus gitu ya. Tinggi, tinggi, kadang rendah. Kadang nguat, kadang melemah. Kayak sinyal Bapak Ibu. Kayak sinyal tuh. Kadang sinyal kita full, kadang kalau masuk daerah tertentu low. Ya. Maka iman pun sama. Dan saat iman kita low, maka kekhawatiran itu muncul. Saat kita jauh sama Allah, makin banyak maksiat yang kita kerjain, makin sedikit amal yang kita lakukan, koneksi kita sama Allah makin redup, maka di saat itu pengalaman saya ya, kekhawatiran tuh makin banyak muncul tuh. Karena kalau kita koneksinya lagi bagus sama Allah, khawatirnya itu makin dikit. Ya wajar. Kan tadi ayat yang saya kutip, selalu saya senang banget ayat itu tuh. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi ketenangan itu Allah berikan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu ya kita insya Allah. Yang meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Satu-satunya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maka mesti dia hatinya tenang. Kenapa tenang? Karena dia punya backup yang maha dahsyat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur urusan kita, yang ngasih petunjuk sama kita, yang memudahkan semua pekerjaan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat keimanan seseorang, semakin sedikit kekhawatirannya karena tiada yang dikhawatirkan. Apa yang dia khawatirkan? Karena semuanya ada dalam pengaturan Allah. Sampai detik ini kita hidup. Mari kita refleksikan perjalanan kita ke belakang. Saya umur sudah 46, Bapak Ibu. Udah tua. Saya seringkali merenung 46 tahun kehidupan, perjalanan kehidupan. Itu banyak banget yang nggak sesuai dengan skenario. Saya kuliah di mana, tiba-tiba kerja di mana. Saya ketemu siapa, tiba-tiba dihadirkan pekerjaan yang apa. Itu kayaknya kalau dipikir banyak juga yang tidak sesuai skenario. Tapi alokasi kok. Maksudnya Allah kasih petunjuk dan Allah hadirkan kepada tempat yang terbaik insya Allah. Artinya adalah kalau saya merefleksikan kehidupan 46 tahun kehidupan saya sampai detik ini, ya semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuki, diarahkan sama Allah, digantikan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Nah, maka rasa-rasanya sih kalau perjalanan kehidupan saya 46 tahun sudah berlewat, saya tidak yakin ke depan akan sama 46 tahun. Karena kalau 46 tambah 46 berarti 92 tahun. Padahal kan umur lagi. Umur umatnya Nabi itu kan 60 70 Bapak Ibu ya. Ya mungkin tinggal separuhnya lagi ke depan. Jadi 46 tahun saja diatur sama Allah, betapa tidak ke depan kita nggak diatur sama Allah. Pasti diatur sama Allah. Nah makanya kekhawatiran muncul itu ketika kita, kalau mau jujur sama diri kita, ketika kita jauh sama Allah, ketika koneksi kita lemah, maka perkuat koneksi kita. Lagi berisik masalah pekerjaan. Aduh ya Allah, berisik banget ya pekerjaan itu. Pekerjaannya mudah-mudahan pekerjaan juga yang menghantarkan kita kepada
akhirat yang terbaik kita. Tapi kalau pekerjaan yang sedang kita berisikan dalam kepala kita hanyalah urusan dunia, sepertinya kita butuh setting ulang ya. Jangan-jangan kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi saja. Dan kita lagi disibukkan sama Allah. Dan Allah lagi berpaling sama kita tuh. Jadi konon katanya tanda-tanda kita sedang dipalingkan sama Allah, kita akan disibukkan Bapak Ibu. Cuman disibukkannya dengan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Kesibukan urusan dunia mungkin, sibuk ngurusin harta mungkin. Tidak ada manfaatnya kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antara ketika Allah sedang berpaling sama kita. Tapi mudah-mudahan Bu Yani urusan pekerjaannya adalah pekerjaan kebaikan insya Allah. Makanya tadi saya sampaikan di awal, tolong dicek terhadap pekerjaan kita, terhadap aktivitas kita, terhadap upaya ikhtiar kita mengejar target-target kehidupan kita ini, maka tolong dicek adakah value kebaikan di dalamnya apa enggak. Kebaikan untuk diri, kebaikan untuk sesama, membuat Allah ridho sama kita apa enggak. Jikalau enggak, butuh dievaluasi. Jikalau ada yang sedang kita perjuangkan memang ini adalah untuk kebaikan umat, maka insya Allah mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan nabung buat umroh Kang, alhamdulillah, dan haji ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kayakan kita. Dan kalau Allah udah mengundang mah nggak perlu tabungan lah ya. Kalau Allah sudah berkehendak habis hajian kita umroh, udahlah walaupun tabungan kita hari ini digitnya baru 1 digit, berangkat insya Allah. Tapi menabung juga bagian daripada ikhtiar kita. Sebagai komitmen kita, ya Allah, pengen haji, ya Allah, lagi pengen umroh, ini ada uang 10.000 saya tabung, mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar. Tapi kan Allah memberangkatkan kita, Allah nggak ngelihat tabungan kita ya. Sekehendak dan sesukanya Allah. Yang dipilih, yang diundang, insya Allah berangkat. Sedang lelah baru aja kehilangan orang terdekat. Mudah-mudahan Allah memudahkan Bu Ningsih untuk diberikan ikhlas atas kehilangan. Overthinking, kenapa kemarin nggak ngomong begini? Udahlah, ya Ibu ya. Jangan bilang seandainya. Aduh, seandainya kemarin nggak ngomong kayak gini. Kan udah kejadiannya kemarin. Kalau itu kebaikan, alhamdulillah kita kuatkan. Kalau itu suatu hal yang mengundang keburukan, beristighfar, minta ampun. Kalau urusannya sama manusia, langsung minta maaf. Aduh, maaf ya. Sorry ya. Hapunten ya kalau kemarin ucapannya kurang baik. Udahlah, ya. Karena kalau kita terus berputar dalam, aduh, seandainya nggak ngambil keputusan ini kemarin. Seandainya kemarin nggak beli yang ini, kenapa nggak milih yang itu? Ya, seandainya ini menjadi pintu setan masuk ke dalam diri kita. Jadi was-was, jadi hilang syukur, jadi pada akhirnya tidak menerima kondisi kita hari ini. Dan itu membuat kita menjadi tidak tenang. Pilihan yang telah diambil apakah sudah benar? Ya, makanya ikhtiarnya kita optimalkan. Sebelum mengambil keputusan, kita meminta kepada Allah, ya Allah, ini yang mana ya? Yang A apa yang B? Karena ternyata senantiasa punya mindset untuk melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, bahkan sebelum kita mengambil keputusan, itu adalah sebuah kenikmatan, Bapak Ibu. Artinya kita menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini nggak tahu apa-apa, maka kita butuh minta tolong sama zat yang maha segala-galanya, di Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka prosesnya adalah sebelum mengambil keputusan, libatkan Allah dalam pengambilan keputusannya. Maka setelah itu kita berpasrah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kemarin udah kadung ngambil keputusan, Kang Rofi. Ya sudah. Itu pun takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kemarin lupa bukan nggak ngajak Allah ya. Tidak melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan kita istighfar, ya Allah, mohon ampun. Kemarin aku agak sok tahu. Ngambil keputusan tanpa melibatkanmu, seolah-olah keputusan itu yang terbaik, padahal belum tentu padahal belum tentu di matamu itu adalah padahal belum tentu itu yang terbaik bagiku, tapi Engkau Maha tahu, ya Allah. Maafkan ya Allah, ke depan kalau aku mau ngambil keputusan, aku pasti akan selalu melibatkan Engkau ya Rabbana, karena Engkau Maha segala-galanya. Makanya ada istikharah kan. Ya, anak saya kemarin baru tes, Bapak Ibu. Tes, anak saya kelas 3 SMA dan mau masuk kuliah, kemarin lagi tes ceritanya. Lagi tes di salah satu
perguruan tinggi yang itu jadi bidikannya. Udah tes, dan ternyata hasil tesnya kemarin sudah muncul, ya udah masuk ke tahap selanjutnya. Ternyata anak saya nggak masuk. Ya, ketika ditanya, kecewa apa enggak? Ah, enggak kecewa, karena sebelumnya juga udah istikharah sama Allah. Karena dia ada dua pilihan tuh. Ada dua tempat. Dan ternyata sebetulnya sih, kayaknya abang lebih condong yang kedua, bukan yang ini. Ya begitu, berserah. Meminta pertolongan. Ketika pun nggak dapat, maka dia akan tenang karena dia tahu bahwa Allah sedang menyiapkan suatu hal yang jauh lebih baik daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Bapak Ibu lagi bingung finansial, sama lah ya, itu klasik banget tuh finansial. Saya juga sama, ada kalanya lapang, ada kalanya sempit. Makanya tadi tuh dua dipergirirkan, syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar, gitu aja bolak-balik. Ada takut bayar hutang, ya kalau itu sudah menjadi konsekuensi keputusan kita di masa yang lalu, maka hari ini kita butuh menuntaskannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik untuk diri kita. Ya, apapun hambatan kita, apapun kesulitan kita, kalaupun apa yang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, dan kita menganggapnya itu adalah kesulitan, itu kan dalam kacamata kita ya. Kalaupun kita menganggap itu adalah kesedihan, kesedihan itu karena kita memaknainya itu adalah sebuah kesedihan. Tapi apapun yang sedang kita alami hari ini, sekali lagi, tolong please garis bawahi, dicetak tebal, diyakini dalam hati bahwa apapun yang sedang aku alami hari ini, atas kesedihanku, atas kekhawatiranku, atas ketakutanku, atas kesedihanku, dan sebagainya, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tinggal selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Kan kita diberikan nikmat yang berbeda dengan makhluk yang lain. Di antaranya kita diberikan akal, yang dengannya kita bisa berpikir. Sedihnya diterima, takutnya diterima, khawatirnya diterima, tapi bukan dan tidak cukup berhenti sampai di situ. What next-nya perlu kita pikirkan. What's next-nya kita perlu pikirkan. Oke, hari ini sedih. Lantas apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Oke, hari ini aku takut. Lantas apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Karena kita nggak bisa berdiam diri di tengah rasa takut kita terus-menerus begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, dan sekali lagi apapun yang sedang kita alami, hadapi hari ini, yakin, terima dulu. Ini adalah takdir terbaik darimu ya Allah. Karena keberterimaan itu menjadi pintu gerbang untuk hadirnya solusi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makin kita nggak nerima, makin gelap sepertinya Bapak Ibu. Terima dulu. Kalau kita nge-reject, susah kemudian kita melangkah. Terima dulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kan gitu kata Allah. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dikit aja ketakutannya kan kata Allah. Dikit tuh ketakutannya. Dan Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Tadi ya, kurang finansial. Sama Bapak Ibu. Ada kalanya saya juga kurang finansial. Jiwa yang diliputi kesedihan. Kurang makanan. Ya apapun yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar berarti menerima. Terima dulu. Ciri orang sabar itu dia menerima, Bapak Ibu. Ciri orang sabar adalah menerima. Itu pintu awalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak cukup sabar, tapi diam terus. Terima, tapi diam terus. Itu pintu gerbang awalnya. Sekali lagi, menerima itu satu di antara ciri kesabaran. Dan nggak berhenti di situ. Makanya tadi, setelah ini, apa yang perlu aku lakukan? Kita perlu berpikir. Kita butuh merencanakan langkah-langkah strategis kita. Kita tetap butuh berikhtiar. Tetap butuh berikhtiar. Dan seraya kita berikhtiar, kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah, ikhtiar ini adalah ikhtiar yang Engkau berikan petunjuk. Kita udah paham banget ya Bapak Ibu ya, udah banyak banget para guru nyampein kepada kita. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama masalah ada solusi.
bersama loh, bukan setelah bahkan. Bersama. Dengannya berarti. Dengannya berarti ada, udah include, udah sepaket tuh. Jika hari ini kita sedang kekurangan, merasa kekurangan, maka bersamanya Allah sedang berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Dan ini akan diberikan hanya kepada orang yang bersabar. Bersabar sekali lagi, definisi mudah versi saya itu adalah menerima. Orang sabar berarti dia udah menerima tuh Bapak Ibu. Menerima bahwa ini yang terbaik darimu ya Allah, ini ketetapanmu ya Allah. Setelah itu, kita butuh berpikir. Nah maka, jikalaupun kita merasa dan ngasih makna sama kehidupan kita hari ini, kita sedang diuji. Kita sedang kekurangan, kita sedang sedih, sedang banyak takutnya, sedang menguat khawatirnya, sabar, terima dulu rasa itu, sambil terus berikhtiar, berpikir, apa selanjutnya nih ya Allah? Kasih petunjuk ya Allah. Apa selanjutnya? Aku sih punya rencananya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mengoptimalkan pikir kita. Karena kita diberikan akal. Dan dengan akal itu kita perlu berpikir. Bukan hanya berdiam diri saja. Oke, saya pengen nguji seberapa resilience kita nih Bapak Ibu. Seberapa kita punya daya tahan terhadap tekanan-tekanan kehidupan kita ini. Tapi sebelumnya saya pengen cerita karena tadi saya awali dengan kalimat bahwa kita manusia biasa pasti diuji, Rasulullah pun pasti diuji. Ya, saya pengen cerita dikit boleh ya. Rasulullah SAW itu di tahun 10 Hijriah, tahun 10 kenabian itu, apa namanya? Beliau kan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tekanan dalam kehidupannya. Rasulullah SAW waktu itu dihadapkan pada tahun 10 kenabian, dihadapkan proses kehilangan Bapak Ibu, episode kehilangan, kehilangan dua orang tercinta. Kehilangan istri Khadijah, kehilangan paman. Siapa pamannya? Adalah Abu Thalib. Dua orang menjadi penguat dalam kehidupan Rasulullah SAW wafat. Dan konon katanya selisih waktu atas wafatnya Khadijah kepada paman itu kurang lebih sebulan lebih dikit lah Bapak Ibu ya. Jadi dalam kurun waktu itu memang agak bisa dibilang bertubi-tubi karena dua orang tercinta. Karena tadi ada yang bilang baru saja kehilangan. Ya, Rasulullah pun sedih karena dua pembela dalam dakwahnya Rasulullah SAW telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak Ibu tahu ketika Abu Thalib pamannya beliau yang menjadi backup dalam dakwahnya Rasulullah SAW ketika setelah Abu Thalib wafat, tekanan kaum Quraisy makin menjadi-jadi Bapak Ibu kepada pribadi Rasulullah SAW. Ya karena pelindungnya, karena mereka melihat pelindungnya sudah wafat, maka mereka semakin semena-mena kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dilempar di kotoran. Ya. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu pulang ke rumahnya, lantas kemudian pada diri Rasulullah SAW itu banyak kotoran. Ya. Sedih banget kan? Sosok yang dimuliakan, dihinakan oleh kaum Quraisy, pulang dan terus kemudian apa namanya dalam keadaan kotor seperti itu dibersihkan sama putrinya. Ya, dalam keadaan sedih juga ya karena sosok ayah yang begitu luar biasa Rasulullah SAW ya dihinakan begitu saja oleh kaumnya. Sedih, tertekan Rasulullah SAW. Juga ada kisah ketika Rasulullah SAW juga nyoba-nyoba deh mau dakwah ke Taif. Ini pernah dengar banget Bapak Ibu ya. Nyoba-nyoba deh kita dakwah ke Taif, mudah-mudahan warga Taif menyambut dakwah. Warga Taif ketika itu merespon dengan respon yang terbaik. Rasulullah berdakwah tuh di Taif. Apa yang terjadi? Rasulullah punya ekspektasi. Rasulullah berikhtiar. Makanya tadi saya sampaikan, ikhtiar ini menjadi suatu hal yang penting. Kita boleh punya target. Sebagaimana Rasulullah punya ekspektasi. Ingin berdakwah ke salah satu kota, namanya Taif. Dengan harapan dakwahnya disambut. Tapi apa yang terjadi di sana? Rasulullah juga disakiti di sana. Ditolak mentah-mentah, ditolak mentah-mentah, kemudian dicaci, dimaki, dipersekusi. Bukan hanya secara lisannya saja, tapi fisiknya kemudian juga disakiti. Dan dikisahkan, yang nemenin Rasulullah ketika itu sahabat Zaid juga sama-sama terluka tuh. Mana Zaid itu melindungi Rasulullah ketika beliau dilempar. Beliau juga melindungi. Dan kebayang jadi tameng Rasulullah SAW.
tersakiti, berdarah-darah, Bapak Ibu. Sampai kemudian Rasulullah juga pada akhirnya meninggalkan tempat tersebut, dan Rasulullah SAW istirahat, berteduh di salah satu pohon, dan dalam upaya menenangkan dirinya, beliau kan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara ibrah yang bisa kita ambil. Saat tertekan, saat sedih, saat takut sebagaimana yang sedang kita rasakan hari ini, maka yang perlu dilakukan adalah sebagaimana Rasulullah SAW dilempar di Taif, berdarah-darah di Taif, yang dilakukan adalah mengangkat tangannya, merendahkan hatinya, berbisik dengan lirih kepada Sang Maha Pengatur setiap kejadian. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat doa yang sangat luar biasa nih, Bapak Ibu. Doanya Rasulullah saya bacakan ya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Sekali lagi, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan. Nah, maka hari ini kalau kita lagi takut, sudahkah kita mengadukan kepada Allah ketakutan yang sedang menghampiri kehidupan kita hari ini? Kalau hari ini kita lagi sedih, sudahkah kita mengadukan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita mengadukan kesedihan, ketakutan kita kepada makhluk. Curhat, ngobrolnya sama makhluk. Lupa, belum ngobrol sama Allah. Padahal kan Allah juga tahu apa yang sedang kita hadapin hari ini ya. Tapi tugas kita adalah menghamba. Satu ciri di antara menghamba itu adalah berdoa kepada Allah karena mengakui kelemahanku sebagaimana Rasulullah. Rasulullah ngadu dulu sama Allah, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kurangnya kesanggupanku. Ini Rasulullah, manusia pilihan. Rasulullah mengakui kelemahannya, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaan diriku. Dan ketidakberdayaan diriku di hadapan manusia. Ya Rasulullah, merendah, memohon, ya Allah, aku lagi lemah, lagi nggak sanggup nih ya Allah. Ini sedang membangun koneksi kepada Allah. Saat tertekan, maka yang paling pertama disebut itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita banyak nyebutnya nama makhluk. Dan kita seolah-olah merasa tenang bahwa sebagian daripada urusanku, solusinya ada di dia, di makhluk. Kalau itu menjadi top of mind kita, Bapak Ibu, saat kita tertekan, saat kita banyak masalah, wajar kalau kita makin kecewa. Ya karena makhluk itu kan sumbernya kecewa. Misalkan Kang Reza lagi dihadapkan masalah. Aduh ya, lagi bingung nih. Tapi kemudian seolah-olah Kang Reza punya energi bahwa solusi masalahku itu ada di Kang Novi. Maka dia menjadi tenang karena dia merasa solusinya ada di saya. Padahal saya belum tentu bisa ngasih solusi. Bisa jadi iya saya ngasih solusi, atau bisa jadi justru bahkan saya mengabaikan. Bisa jadi saya bilang, jangankan kamu, saya juga lagi banyak masalah. Berharap sama manusia itu sumber kecewa yang kita sengaja kan Bapak Ibu ya. Maka flow-nya adalah ngadu dulu sama Allah, nanti Allah biar kemudian ngasih petunjuk sesuka-suka Allah kalau Allah akan ngasih pertolongan melalui makhluk yang Allah tunjuk. Itu kan suka-sukanya apa. Tapi connect-nya kepada Allah dulu. Jangan kepada makhluk dulu, sebagaimana Rasulullah ngajarin sama kita. Saat tertekan, Rasulullah SAW mengangkat tangannya, bilang sama Allah, aku mengadukan kelemahanku, aku mengadukan ketidakberdayaanku, aku mengadukan ketidaksanggupanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, engkaulah pelindung bagi si lemah. Aku kan lagi semah, lah aku kan lagi lemah nih. Aku lagi takut nih, maka engkaulah pelindung bagi si lemah. Dan engkau jualah pelindungku. Engkau ya Allah pelindung si lemah, dan engkaulah pelindungku, kata Rasulullah SAW. Jadi di satu sisi, kita lagi ngaku kelemahan kita, dan di sisi yang lain, aku kuat ya Allah, karena engkau pasti menolongku. Karena engkau pasti akan memberikan petunjuk kepada. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu ya Rob, kata Rasulullah.
yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Dari murka yang hendak kau turunkan kepadaku. Hanya engkau yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku. Hingga engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenananmu. Berarti ini menjadi pelajaran besar banget sama kita. Tertekan, takut, khawatir itu biasa. Tapi bagaimana kita mengelola rasa itu baru yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kalau perasaan sedih itu ternyata semakin menguat, takut itu semakin mengakar, jangan-jangan kita belum berserah dan belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayolah kita kuatkan dulu. Ini pondasinya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini pondasinya dulu nih yang perlu kita kuatkan. Ini pondasi, ini pintu awalnya. Karena kalau pondasi keyakinannya udah kuat, insya Allah langkahnya akan semakin kokoh Bapak Ibu. Kalau pondasinya belum kuat, maka langkah akan semakin gonta, itu sangat wajar banget. Maka ini dulu yang perlu dikokohkan. Dari Taif kita belajar, dari Rasulullah SAW kita mengambil insight. Ya, Allah sedang ingin kita makin dekat kepadanya. Makanya Allah lagi nguji kita. Nah sekarang Bapak Ibu, kita nguji dulu kekuatan pondasi kita ya. Kita sekarang masuk ke dalam step bagaimana kita menguji pondasi kita. Resilience itu nggak akan muncul, nggak akan mengokoh kecuali pondasinya kuat dulu nih. Nah sekarang kita pengen nguji dulu Bapak Ibu. Caranya gimana? Ini saya punya 5 statement. Saya ada 5 statement Bapak Ibu. Setiap statement tolong dikasih penilaian. Nilainya kayak gimana Kang Novi? Kasih nilai 1 sampai 5. Nilai 1 kalau sangat tidak sesuai. Jadi kalau statement yang akan saya keluarkan sangat tidak sesuai dengan diri saya, berarti 1. Kalau ini tidak sesuai, kalau tadi kan sangat tidak sesuai. Kalau misalkan statementnya ini nggak sesuai sama diriku, berarti 2. Kalau misalkan Bapak Ibu menilai, ini statement kadang-kadang sesuai sih, kadang-kadang enggak, berarti 3 nilainya. Kalau misalkan, statement ini sesuai dengan diriku, berarti 4. Kalau sangat sesuai sekali dengan diri saya, berarti 5 nilainya. Jadi 1 paling rendah, 5 itu paling tinggi. Siap-siap ya. Siap-siap untuk memberikan penilaian. Boleh dituliskan di kolom chat langsung juga boleh setiap statement. Tapi jangan lupa nanti nomor 1 kasih nilai berapa, nomor 2 berapa, 3, 4, dan 5 berapa. Karena nanti Bapak Ibu perlu menjumlahkan seperti biasa. Hasil akhirnya setidaknya kita punya gambaran seresilience apa kita terhadap tekanan yang sedang kita hadapi hari ini. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Nomor 1. Saat menghadapi masalah besar, saya tetap berusaha melihat peluang. Saya tetap berusaha melihat peluang atau pelajaran yang bisa diambil dari situasi tersebut. Apakah ini menggambarkan diri Bapak Ibu? Kasih skor 1-5. Saat menghadapi masalah besar, saya tetap berusaha melihat peluang atau pelajaran yang bisa diambil dari situasi tersebut. Ini ada masalah nih. Tapi ada peluang di baliknya nih. Kalau Bapak Ibu bisa melihat itu atau tidak, silakan kasih penilaian 1-5. Sudah ya? Oke, yang kedua. Ketika mengalami kegagalan atau rencana tidak berjalan sesuai harapan, bukankah ini seringkali terjadi dalam episode kehidupan kita? Saya tidak terlalu lama larut dalam kekecewaan dan segera bangkit kembali. Apakah ini sesuai dengan diri Bapak Ibu? 1-5. Ketika mengalami kegagalan atau rencana tidak berjalan sesuai harapan, saya tidak terlalu lama larut. Saya sedih, oke. Saya kecewa, oke. Tapi saya nggak lama-lama. Saya segera menyusun langkah-langkah baru. Segera bangkit kembali. Yang ketiga, dalam kondisi penuh tekanan atau ketidakpastian, saya masih mampu mengendalikan pikiran dan emosi agar tetap tenang. Apakah ini diri Anda? 1-5. Kasih penilaian. Coba cek dulu di kolom chat ya. Oh, Alhamdulillah lagi pada nulis. Nomor 4, saya percaya bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Sekali lagi, saya percaya bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Sehingga saya tetap berusaha mencari solusi. Karena yakin, ini yakin dulu nih. Dengan yakin itu akan menggerakkan langkah kita.
Yakin dulu ada solusinya. Karena bersama masalah ada kemudahan. Bersama masalah ada solusi. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sehingga saya tetap berusaha. Orang yang putus asa itu orang yang menebal ketidakyakinannya. Kayaknya ini nggak ada jalan keluar. Kalau orang sudah punya mindset seperti itu, mana mungkin dia akan melangkah. Ini nomor 4, sekali lagi, saya percaya bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Sehingga saya tetap berusaha mencari solusi. Yang kelima, yang terakhir. Saya saat menghadapi masa sulit, saya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan mengambil kekuatan dari iman saya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Saat menghadapi kesulitan, saya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan mengambil kekuatan dari iman saya. Apakah ini menggambarkan diri Bapak Ibu 1-5? Sekarang Bapak Ibu sudah punya 5 jawaban. Sekarang saya minta Bapak Ibu tolong jumlahkan. Nomor 1 berapa skornya, 2 berapa, jumlahkan semuanya. Jawaban 1, 2, 3, 4, 5 jumlahkan dan berapa hasil akhirnya. Skor akhir ini menentukan kondisi kekuatan diri kita, resilience diri kita. Sudah dapat? Hasil akhirnya boleh dituliskan lagi di chat, boleh. Mau disimpan juga, diingatan juga boleh. Hasil akhirnya, 5-nya dijumlahin semuanya. Hasil akhir 23, 19, 21, 19, 24, 25, 19. Oke, total 21. Maknanya apa? Nih, maknanya Bapak Ibu nih. Kurang lebih ya. Tadi itu jawabannya kalau makin jujur, hasilnya akan makin mendekati. Kalau tadi jawabannya dibagus-bagusin, padahal nggak sesuai dengan realita, nanti kurang objektif hasilnya. Bapak Ibu, kalau nilai Bapak Ibu 21-25, resilience-nya sangat kuat. Maknanya adalah Bapak Ibu memiliki mental yang cukup stabil menghadapi tekanan. Punya optimisme dan keyakinan membantu, punya optimisme dan keyakinan sehingga membantu Bapak Ibu tetap bergerak di saat krisis. Kalau nilainya 21-25. Kalau 16-20, resilience-nya cukup baik. Alhamdulillah. Maknanya apa? Bapak Ibu sudah mampu menghadapi masalah, namun kadang masih terpengaruh oleh tekanan. Apa-apa lah ya, manusiawi banget. Perlu memperkuat pengelolaan pikiran dan emosi. Makanya Alhamdulillah, terus ikut kajiannya di Meaningful Ways. Ini kan banyak para guru nih ngajarin. Kayak Ustadz Ahmad Yani ngajarin tentang apa namanya, mengatur mindset kita, kekuatan resonansi hati. Ada guru-guru yang lain ngajarin tentang ketahanan, mentalitas, dan seterusnya. Kalau nilainya 11-15, nggak ada ya sepertinya ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada nilainya 11-15, itu maknanya adalah resilience-nya sedang. Ketika menghadapi krisis, Bapak Ibu cukup mudah terpengaruh oleh situasi. Masya Allah, mudah-mudahan bisa disesuaikan ini. Ada yang coret-coret. Dibutuhkan latihan membangun optimisme dan ketahanan mental. Kalau 5-10, maknanya adalah resiliensinya perlu dikuatkan. Bapak Ibu mungkin sering merasa kewalahan ketika menghadapi masalah. Perlu membangun pola pikir yang lebih kuat dan sumber kekuatan spiritual. Berapapun hasilnya, yang udah kuat, semoga semakin kuat. Yang udah cukup baik, semoga bisa menguatkan. Yang masih perlu dikuatkan, mudah-mudahan di kajian kita pagi hari ini yang singkat, mudah-mudahan semakin bisa menguatkan diri. Dari tadi kita ngomongin tentang resilience. Sebagian daripada kita mungkin sudah paham. Sebagiannya mungkin belum mudeng apa sih resilience. Resilience itu Bapak Ibu adalah kemampuan untuk tetap kuat, bisa adaptif, dan penuh harapan ketika menghadapi tekanan hidup. Tadi kita udah cerita berbagai macam tekanan hidup dalam kehidupan kita hari ini. Maka orang-orang yang punya resiliensi terhadap apa yang sedang dia alami adalah dia punya kemampuan untuk tetap kuat, tetap adaptif. Karena sekali lagi ujian itu keniscayaan. Karena kita tidak mungkin tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin diberikan problem oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuhkan adalah tetap kuat. Karena itu akan pasti dipergilirkan dalam kehidupan kita. Kita butuh jiwa resilience. Kalau kata Mas Sony, resilience itu adalah seni tetap berlembut di dunia yang keras. Seni tetap berdiri meski tak selalu menang. Karena itu tadi, terkadang realita tidak sesuai dengan harapan kita. Maka orang-orang yang punya resiliensi itu dia tetap bisa berdiri
meski tak selalu menang. Seni percaya bahwa setiap ujian bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memperkuat fondasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ditekan, kita tuh sebetulnya diberikan tekanan agar kita bisa memantul balik, punya daya lentur. Saat kita ditekan, kita ingat, tekanan ini memang sunatullah, kita pasti akan ditekan. Tapi bagaimana kita kembali setelah ditekan, itu yang perlu kita kuatkan. Jadi saat kita ditekan, tidak kemudian hancur. Tapi saat kita ditekan, kita punya daya elastisitas yang padanya kita kembali kayak bola, Bapak Ibu. Ketika ditekan, dia akan mengembalikan kepada posisi awalnya ya. Ditekan, akan kembali dia. Dan resilience itu bukan hanya kembali dalam kondisi awal, tapi dia bisa bangkit untuk berikhtiar memperbaiki dirinya, sehingga kualitas dirinya jauh lebih bagus lagi. Ditekan, bukan hanya balik ke kondisi awal, tapi ke kondisi yang jauh lebih baik lagi. Itu adalah resilience, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang punya resilience yang tinggi, dia tetap tenang. Dia mampu bangkit, barusan saya sampaikan. Dia memiliki harapan dan cara pandang yang positif. Dia mampu beradaptasi dengan perubahan, Bapak Ibu. Dia punya sumber kekuatan internal. Apa kira-kira sumber kekuatan internal? Iman kita nggak ada lagi, Bapak Ibu. Iman kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Itu yang menjadi pondasi tadi saya sampaikan. Pondasi yang perlu kita perkuat. Maka pilarnya adalah, pilar dari resilience itu adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kang Novi, saya sedang bermasalah untuk biaya kuliah, biaya sekolah anak-anakku. Husnuzon dulu kepada Allah. Baik sangka dulu kepada Allah. Ya Allah, kurang itu kan baru sampai hari ini. Besok engkau lebihkan, engkau cukupkan, kan sangat mudah bagimu. Husnuzon dulu kepada Allah. Baik sangka dulu kepada Allah. Karena kalau kita diliputi dengan kebalikan dari husnuzon, berburuk sangka kepada Allah, ini pasti nggak bisa deh. Pasti uang kuliah nggak bakalan cukup nih. Pasti saya nggak akan bisa ngebiayain anak-anak saya deh. Pasti besok nggak bisa makan. Itu udah negatif pikiran kita, mana mungkin kita akan bisa melangkah, Bapak Ibu. Dengan pikiran kita yang negatif. Maka baik sangka dulu sama Allah. Insya Allah ya Allah. Akan ada 1001 jalan bahkan lebih darimu untukku agar aku terbebas dari kesulitanku hari ini. Kasih petunjuk ya Allah. Aku tetap ikhtiar. Aku tetap berusaha. Aku tetap melangkah ya Rob. Kasih petunjuk ya Allah. Agar setiap langkahku langkah yang efektif. Agar setiap langkahku langkah yang menuju kepada kemudahan darimu. Agar setiap energi yang aku keluarkan menuju takdir terbaik yang telah engkau siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaik dulu sangka dulu kepada Allah. Bapak Ibu kalau ngomongin kurang, banyak kekurangan yang sedang saya pikirkan hari ini. Banyak. Tapi tidak boleh itu kemudian mengotori pikiran saya. Tidak boleh melemahkan husnuzon saya kepada Allah. Terima dulu kekurangan kita hari ini, kelemahan kita hari ini. Sebagaimana Rasulullah tadi mengadukan kepada Allah. Mengadukan kelemahannya kepada Allah. Pilar yang kedua adalah sabar yang aktif. Sabar. Bertahan di saat susah memang tidak mudah dan tidak seindah apa yang diucapkan. Tapi nggak ada pilihan yang lain. Sabar dan syukur. Kita ini kan luar biasa. Ketika dimudahkan dia bersyukur, ketika diuji dia bersabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Syukur dan sabar. Tadi saya sampaikan juga sabar ini menjadi fondasi awal, menjadi pintu berterima, menerima. Ini menjadi pintu untuk melangkah kepada hal yang jauh. Harapan pada rahmat Allah. Tetap berharap. Rojanya tetap menjadi dominan, Bapak Ibu. Kadang kita takut, khauf. Dan kalaupun kita takut, kan diujinya tadi dengan sedikit tadi itu kan. Di ayat surah Al-Baqarah ayat 155 tadi itu. Sedikit kekurangan, sedikit kesedihan, sedikit kok yang Allah ambil. Serius nih. Sedikit yang Allah ambil, masih banyak yang tersisa pada diri kita. Yang perlu kita syukuri, yang itu jadi energi kita untuk tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga semakin menguatkan. Terakhir, Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Ini yang terakhir bahasan kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk menguatkan resiliensi pada diri kita? Apa yang perlu kita kuatkan? Nah, yang pertama nih. Tadi kan sabar menjadi pondasinya ya, Bapak Ibu ya. Iman yang menjadi pondasi utamanya juga. Yakin. Makanya tadi ada 3 pilar. Itu menjadi pondasinya banget. Nah, maka langkahnya apa? Langkahnya yang pertama, atas kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini, yang mana kondisi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga muncul sedih, sehingga muncul takut, sehingga menguat khawatir kita. Karena kesedihan, ketakutan, kekhawatiran itu muncul saat kita dihadapkan pada kondisi realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena realitas kehidupan kita sesuai dengan ekspektasi kita, nggak mungkin ada sedih, nggak mungkin ada takut, nggak mungkin ada khawatir. Tapi kita nggak mungkin kayak gitu terus-menerus. Ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadi itu kesedihan yang sedikit, kekurangan yang sedikit, ketakutan yang sedikit. Maka yang pertama, langkahnya adalah terima dulu. Menerima. Acceptance. Maksudnya apa? Sesederhana kita menyadari dan mengakui. Makanya tadi di awal ada aktivitas Bapak Ibu apa yang sedang dirasakan. Itu diakui dulu Bapak Ibu. Nggak boleh di-reject. Nggak boleh ditolak. Diterima. Sebagaimana Rasulullah juga menerima dalam kalimat penerimaannya Rasulullah. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku. Ya Allah, aku mengadukan ketidakberdayaanku. Rasulullah kan menerima. Ya kan? Acceptance Bapak Ibu. Jangan ditolak. Tidak pernah ada musibah kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ini surah At-Taghabun ayat ke-11. Ujian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepadanya, maka niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Terima dulu. Setiap menghadapi kesedihan yang serupa, ketakutan yang serupa, kekhawatiran yang serupa, bisikan dalam hati, ya Allah, aku menerima kondisi ini. Ya Allah, aku menerima apa yang sedang aku alami hari ini. Ya Allah, aku menerima ini terjadi atas izin-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku percaya bahwa di dalamnya pasti ada makna. Karena bersamanya juga pasti akan ada kemudahan darimu. Jadi, yang pertama adalah menerima dulu. Bapak Ibu, menerima akan semakin memudahkan langkah kita. Jangan ditolak, jangan di-reject. Terima saja dulu. Kalimat penerimaannya kayak gimana? Bebas, terserah Bapak Ibu. Angkat kedua tangan, ya Rob, lagi sedih. Ya Rob, lagi mikirin biaya kuliah sekolah, biaya kuliah anak, biaya sekolah anak. Ya Allah, lagi banyak khawatirnya. Ya Rob, aku tahu ini nggak pantas. Karena engkau sudah ngasih banyak banget kemudahan dalam kehidupanku bertahun ke belakang. Maka aku pun meyakini, ya Rob, kesedihan ini, kesusahan ini, pasti engkau akan mengangkatnya. Terima dulu. Itu yang pertama ya, saya percepat. Yang kedua, Bapak Ibu, terima, sadari emosi. Ini satu dan dua ini sepaket. Kelola, jangan ditekan. Karena semakin ditekan, semakin akan membuat kita, apa ya, kalau itu ditekan, nggak diterima, maka akan semakin kita seolah-olah gelap jalan ke depan gitu. Maka butuh diterima dulu, disadari dulu, setelah diterima. Karena apa-apa yang sudah diterima bisa dikelola. Udah diterima, baru bisa dikelola. Kalau belum diterima, gimana kita bisa mengelolanya? Karena kita nge-reject. Maka terima dulu, baru kelola. Ya, menyadari emosi ini. Takut, khawatir, sedih, itu adalah emosi. Kita butuh butuh memberikan nama terhadap itu. Dan jikalaupun sedih, maka itu bukan perintah. Emosi pada diri itu bukan kalimat perintah. Bukan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal.
Orang sedih biasanya langsung itu tadi ya, jadi lemah, letih, lesu. Enggak. Justru emosi itu perlu kita sadari, kita kasih nama agar kita jelas setelah ini ngapain gitu. Makanya diterima dulu, disadari dulu. Yang ketiganya adalah dimaknai. Finding meaning. Aku khawatir. Di tengah kekhawatiranku, apa hikmah yang sedang ingin Allah berikan dalam kehidupan saya hari ini? Aku lagi khawatir dengan biaya kehidupan. Oke, diterima dulu, kita kelola sekarang. Apa makna di dalamnya nih? Oh, maknanya berarti aku harus semakin sungguh-sungguh lagi berikhtiar. Oh, maknanya adalah berarti strategi kemarin kayaknya ini kurang ampuh, kurang sesuai deh. Berarti hari ini aku harus memperbaiki strateginya. Ini maknanya apa ya atas kehilangan ini? Oh, berarti selama ini aku terlalu terikat dengan dia. Aku terlalu terikat dengan jabatan ini sehingga ketika jabatannya diambil, aku sedih. Aku merasa kehilangan yang berlarut-larut. Oh, ternyata kemelekatanku terlalu kuat terhadap jabatan ini. Hartanya diambil sama Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya juga milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Kenapa ya sedihnya lama banget? Oh, jangan-jangan memang aku memaknainya karena kemelekatanku masih terlalu kuat. Aku melekat kepada harta bukan melekat kepada sang pembeli harta. Kalau melekatnya kepada harta, harta itu diambil, aku sedih, aku frustasi, aku kecewa. Tapi kalau melekatnya kepada sang pemberi harta, maka aku akan bilang, sesukanya engkau ya Allah, engkau ambil sekian, maka engkau akan balikan lagi jauh daripada itu sangat mudah bagimu. Ini prinsipnya kayak tukang parkir Bapak Ibu. Tukang parkir kan mana ada yang kecewa dan marah-marah. Ketika datang mobil Fortuner, ya sudah, dia terima itu. Ketika Fortunernya pergi, dia nggak pernah marah-marah. Datang lagi BYD, ya sudah, dia datang, dia kelola itu. BYD-nya pergi, dia nggak pernah marah-marah. Datang lagi Alphard, ya dia terima, dia kelola, dia atur. Ketika Alphardnya berlalu, ya sudah, dia juga pernah marah. Kenapa tukang parkirnya nggak pernah marah? Karena dia nggak pernah merasa memiliki. Maka datang dan pergi ya terserah pemiliknya kan. Begitu. Ini kekuatan tukang parkir ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, nah sekarang membangun daya tahan. Kalau sudah dikasih makna, oh aku terlalu melekat. Strategi kemarin ternyata terlalu sederhana, nggak kekinian. Maka sekarang kita perlu membangun daya tahan, daya tahan diri kita. Bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang akan membuat diri kita semakin berdaya. Di antaranya adalah perlu menguatkan dulu kekuatan hati. Dengan cara apa? Banyak berzikir, banyak tilawah, mensyukuri dulu. Itu bagian daripada rutinitas yang untuk menguatkan jiwa. Sambil memikirkan juga strategi apa nih selanjutnya. Apa selanjutnya nih? Apa yang perlu aku lakukan? Maka tadi saya sampaikan di awal, sabar, nerima, itu menjadi gerbang awalnya, pintu awalnya. Nggak cukup hanya, ya Allah, aku bersabar. Ya Allah, aku terima. Ya Allah, aku menerima semua ujian ini. Terus kemudian lantas kita hanya duduk saja di rumah, lantas kita hanya rebahan saja di rumah, lantas kemudian kita melanjutkan tidur kita. Nggak kayak gitu. Diterima dulu apa yang sedang kita hadapi hari ini, seraya kita menyusun kembali agar kita punya daya tahan. Nyusun lagi ikhtiarnya, nyusun lagi strateginya, nyusun lagi pola-polanya, sambil terus meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan strategi ini strategi yang terbaik. Mudah-mudahan ya Allah, rencana ini rencana yang ada dalam ridhomu. Jadi nggak cukup sampai diterima saja. Makanya ada menerima, menyadari, dimaknai, bangun daya tahan. Di poin yang keempat ini berarti kita sedang mengoptimalkan akal yang Allah berikan kepada kita untuk menyusun langkah-langkah strategis kita sambil kita terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya rezeki itu butuh kita ikhtiarkan. Walaupun rezeki itu adalah ketetapan daripada Allah, dia pasti akan datang. Kalau itu sudah menjadi ketetapan untuk diri kita, tapi tetap tugas kita adalah berikhtiar. Karena ikhtiar ini akan menjadi amal terbaik kita.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa menjaga support system. Butuh ada orang-orang yang saling kuat menguatkan. Kita ini kan lemah ya, kita ini rapuh ya Bapak Ibu ya. Butuh orang-orang yang saling menguatkan. Siapa dia support system yang paling dekat dengan diri kita? Pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita. Meaningful ways ini menjadi support system Bapak Ibu. Saling ingetin, saling kuatin. Karena ada kalanya kita lemah. Ada kalanya, bukan ada kalanya, karena memang itu tabiatnya kita sebagai manusia. Bisa jadi ilmu kita udah banyak, praktek kita sedang kita lakukan, tapi solusi belum kunjung tiba. Ada kalanya kita lemah. Maka di saat lemah itu harus ada orang-orang yang ingetin kita. Harus ada orang yang bilang, hey, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Selangkah lagi, ini pasti selesai. Ayo, kuatkan lagi ikhtiarnya. Allah lagi nungguin kita. Balik lagi sama Allah. Itu butuh orang-orang yang kayak gitu. Butuh support system. Mudah-mudahan momentum kita setiap pagi kumpul menjadi momentum saling mengingatkan. Paling terakhir dari saya Bapak Ibu, ini menjadi kalimat penutup ya Kang Reza ya. Resilience bukan tentang seberapa keras kehidupan menekan kita. Bukan seberapa keras persoalan menghimpit kita. Tetapi resilience adalah tentang seberapa kuat kita menjaga iman kita, mengelola harapan kita, dan menyusun langkah kita agar tetap maju. Jadikan ikhtiar kita adalah amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasil mutlak miliknya Allah, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar dengan cara yang terbaik. Berikhtiar dengan kekuatan yang kita punya. Sejatinya kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini hari Senin, selamat berikhtiar, selamat menjalankan kehidupan sebagaimana peran Anda hari ini. Selamat beramal solih, selamat berproduktivitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak bersolawat, dengannya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah nyimak. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan, Kang Novi. Terima kasih banyak yang sudah membersamai kita pagi hari ini. Belajar tentang resilience. Wah, gimana perasaannya? Dapat sesuatu pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Boleh dong, kalau dapat sesuatu, tulis dengan satu dua kata atau satu kalimat kebersyukuran atau insight apa yang bisa didapatkan pagi hari ini. Bahagia, Masya Allah ilmunya Alhamdulillah, dapat banget. Bermanfaat atau bermanfaat banget. Semakin semangat, semakin semangat banget menjalani hari kita dengan penuh optimis. Yuk, coba kalau memang sudah dapat sesuatu, mana senyuman terbaiknya? Seperti biasa, kita buka tadi dengan hati yang bahagia. Kita akan akhiri juga dengan cinta dan kebahagiaan kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya, yang bisa kita amalkan. Dan sedikit mengingatkan, ada kelas eksklusif di akhir pekan ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kelas eksklusif, atau mungkin khususnya ibu-ibu kali ya. Karena insya Allah pekan ini kita akan belajar bersama Tegar Lica dan juga Bunda Ambar, yang akan membawakan tema seni mengelola kecewa. Langkah praktis mengurai tumpukan amarah dan patah hati. Untuk jadwalnya di hari Sabtu ya dua-duanya, pagi 5.30 dan malamnya 19.45. Ini webinar eksklusif di mana kalau teman-teman mau ikutan mesti daftar dulu nih. Klik link yang ada di kolom chat. Tapi untuk keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya. Karena salah satu benefit dari kehadiran Bapak Ibu menjadi bagian MSP adalah mendapatkan kelas eksklusif gitu. Kang Reza, saya biar nggak daftar-daftar lagi nih tiap ada kelas eksklusif, mau gabung MSP aja biar support juga nih keberadaan Meaningful Ways gitu ya. Bahkan dibimbing, ditemenin sama Bunda Ambar dan Ustadz Indra di grup, boleh. Jadi silahkan, bagi yang mau ikut kelas eksklusifnya juga boleh, atau bagi yang mau langsung ikutan menjadi bagian keluarga Meaningful Support Program, nah itu boleh juga, silahkan ya. Insya Allah di grup juga ada saya, ada Ustadz Indra, ada Teh Ambar, ada teman-teman yang lain tentu saja ya, keluarga besar yang kemarin sih merencanakan
Mudah-mudahan di pekan berapa ya? Mudah-mudahan di pekan apa nanti kita akan coba kumpul offline untuk wilayah Bekasi, Cikarang, dan sekitarnya gitu ya. Wah, Kang Novi, terima kasih banyak tuh. Langsung dikasih bonus PDF sama Kang Novi di kolom chat. Kurang apa coba guru kita ini ya. Udah webinarnya gratis, dikasih pula materinya tuh. Dan rekamannya pun sama Bapak Ibu, bisa diakses kapan aja. Jadi silahkan main-main ke YouTube-nya Meaningful Ways ya. Masya Allah. Jadi tadi buat teman-teman yang telat mencatat atau terlambat mengcapture gitu ya, bisa langsung tuh di-download. Dan jangan lupa juga sebelum kita memulai aktivitas, boleh banget kita iringi dengan kebaikan kita untuk terus support keberadaan Meaningful Ways dan juga Masjid Eko Wakaf ya. Mohon doanya sekali lagi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menambah keberkahan ilmu kita pagi hari ini, ingin support Meaningful Ways dan juga pembangunan Masjid Eko Wakaf, bisa langsung ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf, atau boleh di-scan aja nih krisnya ya. Ini latihan konsisten komitmen kita untuk terus sama-sama berikhtiar meraih ridhonya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Nggak ada yang kecil di hadapan Allah, berapapun sebesar rasa syukur kita boleh banget. Saya mau ini dulu deh. Saya ngajakin orang taunya saya juga belum. Gitu ya. Terima kasih Kakak Admin. Silakan bagi yang masih butuh di capture aja atau boleh di ini dulu di screenshot dulu. Atau tinggal langsung di scan aja. Masukin Bapak Ibu mau 2.000, mau 3.000, mau 5.000, mau 10.000. Nggak apa-apa ya, karena lewat kris kan biasanya lebih mudah. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar mengajak orang-orang, tapi juga bisa mempraktekannya insya Allah ya. Itu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak semuanya. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua di hari Senin semakin bahagia, semakin ceria, semakin semangat, dilancarkan segala aktivitasnya. Sekali lagi yuk berikan reaction terbaiknya. Boleh saya tunggu. Berikan kebahagiaannya di Zoom. Nah gitu, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bahagia ya semuanya ya. Bahagia dan penuh cinta di hari ini. Semoga semuanya Allah lapangkan, Allah mudahkan segala urusannya. Akhir kata menutup perjumpaan, menambah keberkahan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa terbaik buat Kang Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Betul. Meluncur. Mohon sadayanya. Insya Allah besok kita ketemu lagi bersama Ustadz Indra Firmansyah di hari Selasa ya. Terima kasih Kang Novi, Kang Reza. Can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for